Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diare SMA 11 Endrekang. Di video kali ini saya akan mencoba membahas cara pengisian LK31 menyusun best practice. Oke, di sini kita akan menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, disingkat situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Nah, dalam pengisian LK31 maka ada beberapa komponen yang akan kita selesaikan, yaitu komponen keterangan mulai dari lokasi, lingkup pendidikan, tujuan yang ingin dicapai, penulis, dan tanggal. Kemudian komponen yang kedua yaitu situasi. Di sini ada kondisi yang menjadi latar belakang, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Komponen yang ketiga yaitu tantangan. Nah, di sini apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, kemudian siapa saja yang terlibat untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian komponen yang keempat yaitu aksi. Di aksi ada langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya, materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, sedangkan komponen yang kelima, yang terakhir yaitu refleksi hasil dan dampak. Nah, di sini bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Kemudian apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Kemudian apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Oke. Kita awali dari komponen keterangan lokasi, lingkup pendidikan, tujuan yang ingin dicapai, penulis, dan tanggal. Untuk lokasi, keterangan lokasi, lingkup pendidikan, tujuan ingin dicapai, penulis, dan tanggal, kita isikan lokasi, diisi dengan sekolah kita atau unit kerja kita, itu misalnya lokasi SMA 11 Endrekang. Lingkup pendidikan berarti anggaplah tingkatan pendidikan, itu sekolah menengah. Tujuan yang ingin dicapai, itu sesuai dengan identifikasi masalah kita, yaitu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Kemudian penulis, anggaplah di sini penulis kita sebagai guru, yaitu anggaplah Samsul. Tanggal penulisan yaitu 25 Agustus 2022. Oke. Situasi, komponen kedua situasi. Nah, situasi di sini terdiri dari kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Oke, di sini latar belakang saya pada pembelajaran sebelumnya, hasil yang diperoleh peserta didik baik kognitif maupun keterampilan kurang baik. Hal tersebut disebabkan karena yang pertama, kemampuan peserta didik mengamati materi dalam pembelajaran rendah. Kemudian yang kedua, peserta didik pasif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru tertinggal oleh perkembangan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, saya melakukan praktek pembelajaran yang menerapkan model PJBL dengan metode praktikum dan demonstrasi menggunakan media PET dan audio visual. Oke, itu untuk latar belakang. Selanjutnya di sini mengapa praktik ini penting untuk dibagikan. Oke, di sini mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, agar setiap guru mengetahui strategi terbaik dalam melakukan proses pembelajaran. Itu alasan. Kemudian apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Oke. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya pada kegiatan praktik pembelajaran ini? Peran saya sebagai guru adalah pengelola pembelajaran. Jadi peran saya adalah pengelola pembelajaran. Dan apa tanggung jawab saya? Di sini ada tanggung jawab berarti. Nah, saya bertanggung jawab penuh atas keberhasilan pembelajaran peserta didik.
Oke, itu untuk komponen kedua. Sedangkan untuk komponen yang ketiga di sini adalah tantangan. Nah, di tantangan itu yang pertama, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Oke. Yang pertama, tantangan yang dihadapi. Yang pertama, setelah melakukan identifikasi masalah melalui teratur wawancara teman sejawat, wawancara kepada sekolah, dan wawancara pakar dosen, maka diperoleh beberapa tantangan yang menjadi tujuannya itu. Yang pertama, guru tidak memperhatikan penggunaan alat indera peserta didik dengan objek yang diamati. Yang kedua, guru tidak mampu menyesuaikan antara media yang tepat dengan karakteristik materi. Yang ketiga, guru tidak mampu menyusun antara metode pembelajaran dengan karakteristik siswa. Tantangan yang berikutnya adalah guru tidak mampu meramu materi menjadi lebih sederhana dan sistematis. Oke. Berdasarkan tantangan tersebut, guru berusaha menggunakan media model yang tepat dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, di sini kemudian di komponen ketiga masih ada pertanyaan, siapa saja yang terlibat? Maksudnya siapa saja yang terlibat untuk mencapai tujuan tersebut? Oke. Pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pertama. Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan pembelajaran adalah yang pertama guru, saya sendiri, kepala sekolah, teman sejawat guru, peserta didik, kepala lab SMP Negeri 7 Allah karena saya meminjam alat dari sekolah dari SMP. Kemudian dosen pembimbing, guru pamong, dan teman PG. Komponen yang keempat yaitu aksi. Di komponen aksi yang ditanyakan adalah langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Oke, di sini ada juga langkah-langkah menghadapi tantangan. Yang pertama, melakukan observasi terhadap siswa dan guru, teman sejawat. Artinya melakukan observasi terhadap siswa, kendala-kendala apa yang dihadapi, kemudian kepada guru cara menghadapi kendala-kendala tersebut. Kemudian mendiskusikan dengan teman PPG. Oke, di sini mendiskusikan dengan teman PPG maksudnya teman mahasiswa untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Kemudian melakukan diskusi dengan dosen pembimbing, artinya meminta masukan dan pencerahan tentang bagaimana menghadapi tantangan tersebut. Kemudian 4, menyusun rencana aksi. Oke, itu langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. Kemudian di sini lagi ada strategi apa yang digunakan. Oke, tentunya strategi berhubungan dengan perangkat pembelajaran. Jadi strategi yang akan digunakan yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran student center, memilih media dan metode yang sesuai dengan karakter peserta didik dan karakter materi. Kemudian, di sini juga lingkungan berpengaruh. Saya memilih ruangan kelas yang terbaik saat melakukan aksi. Ruang bangku, meja, dan papan tulis yang masih baik dan bersih. Kemudian memilih kelas yang peserta didiknya heterogen, artinya bervariasi di dalamnya peserta didiknya. Kemudian yang kelima, memilih waktu aksi di pagi hari, karena saya merasa bahwa pada pagi hari peserta didik masih merasa segar. Oke, itu strategi. Kemudian di sini di komponen 4, bagaimana prosesnya? Oke, adapun proses aksi, tentu saja model dan metode yang saya lakukan pada saat pembelajaran. Jadi menggunakan model pembelajaran PJBL. Kemudian yang kedua, menggunakan media PET dan audio visual. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode praktikum dan demonstrasi dalam pembelajaran. Jadi dalam proses itu pembelajaran digunakan model PJBL. Sedangkan media yang kami gunakan pada proses pembelajaran itu PET dan audiovisual. Sedangkan pada metode pada proses pembelajaran itu ya adalah praktikum dan demonstrasi. Nah, selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Nah, yang terlibat dalam proses tersebut adalah guru, teman guru, peserta didik, dosen pembimbing, guru pamong, dan teman PPG. Jadi dalam aksi itu yang terlibat adalah semua pihak. Kemudian, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut? Jadi sumber daya dan materi yang untuk melaksanakan aksi tersebut, sumber daya dan materi yang diperlukan yaitu fasilitas sekolah, tentunya diantaranya ruang kelas yang baik, listrik, jaringan, dan alat lab. Kemudian yang kedua, dari guru atau saya sendiri, yaitu media yang digunakan, yaitu media yang digunakan guru yaitu laptop, maksudnya alat. Di sini yang dimaksud adalah alat yang digunakan
guru, yaitu laptop, HP, dan LCD. Kemudian materi dari peserta didik tentunya sangat mendukung, yaitu HP mereka dan laptop mereka. Kemudian komponen yang kelima yaitu refleksi dan dampak. Oke, di refleksi dan dampak ada beberapa hal yang dipertanyakan, yaitu bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. Oke, dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, guru lebih mudah mengontrol pembelajaran. Yang kedua, guru lebih terarah dalam menyampaikan materi. Kemudian yang ketiga, peserta didik lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Yang keempat, peserta didik lebih aktif tentunya karena metodenya praktikum dan demonstrasi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, peserta didik lebih mandiri untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran, tentunya karena di sini saya gunakan model PJBL. Kemudian yang keenam, peserta didik dan guru menjadi terbiasa menggunakan media IT. Oke, kenapa bisa? Karena di sini saya sebagai guru dan siswa bersama-sama melakukan praktikum dengan menggunakan media PET. Artinya kita menggunakan teknologi. Selanjutnya, apakah hasilnya efektif? Oke, mengapa? Maksudnya apakah efektif atau tidak? Mengapa? Nah, apakah hasilnya efektif? Mengapa? Ya, hasil aksi yang dilakukan cukup efektif karena dibilang mengapa berarti ada penjelasannya. Karena yang pertama, peserta didik mampu memecahkan masalah dengan pengalaman nyata berupa praktik yang mereka lakukan sendiri. Oke, berarti hasil belajar mereka merupakan pengalaman nyata dari hasil praktik. Kemudian yang kedua, peserta didik memperoleh nilai keterampilan kognitif dan sikap yang lebih baik. Oke, kenapa saya katakan efektif? Ini terbukti dari hasil penilaian kognitif, keterampilan, dan sikap yang baik. Selanjutnya, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Oke, respon orang lain di sini, yang pihak yang merespon itu semua pihak, mulai dari dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, teman guru, teman PPG, dan peserta didik sangat mendukung dan menanggapi baik terhadap aksi yang saya lakukan. Jadi semua pihak sangat antusias dan mendukung dari aksi yang saya lakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Oke, faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan yaitu yang pertama, sumber daya sekolah mulai dari ruang kelas yang baik, listrik, jaringan wifi sekolah, peralatan lab sekolah. Kemudian dukungan dari pihak terkait mulai dari kepala sekolah, teman guru, dosen pembimbing, guru pamong, dan teman PPG. Kemudian yang ketiga, kemampuan IT guru dan peserta didik mulai dari penggunaan alat IT maupun pemanfaatan aplikasi IT. Jadi sangat berpengaruh kemampuan IT guru dan peserta didik, karena di sini kami melakukan percobaan PET. Ketika guru dan peserta didik tidak mampu menggunakan IT maupun aplikasi PET, berarti kami akan terkendala melakukan praktikum PET. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir dari komponen 5 yaitu apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Oke. Adapun hikmah atau pembelajaran yang dapat kami simpulkan dari proses aksi ini, yang pertama, penggunaan model pembelajaran PJBL dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, penggunaan media dan metode pembelajaran yang tepat akan memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal bagi peserta didik. Maksudnya ini yang kedua, penggunaan media PET dan audio visual dan metode praktikum dan demonstrasi meningkatkan hasil pembelajaran lebih maksimal terhadap peserta didik. Oke, jadi saya kira itulah contoh penyusunan LK31. Jika ada masukan atau komentar silakan kirim di kolom chat. Saya kira cukup dari penjelasan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.